Baik, kita lanjutkan lagi dengan topik yang keempat, yaitu SMAW, Shield Metal Arch Welding, atau las busur manual, sering juga disingkat dengan las listrik, atau las MMAW, atau Manual Metal Arch Welding. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, mampu memahami prinsip dan cara kerja pengelasan SMAW. Nah, semua prinsip dan cara pengelasan SMAW kita harus mengetahuinya agar bisa kita mengoperasikan pengelasan SMAW tersebut. Kemudian yang kedua, mengetahui komponen peralatan pengelasan SMAW. Nah, pada tujuan yang kedua ini, kita harus mengetahui dan juga dapat mengidentifikasi peralatan-peralatan atau perlengkapan yang digunakan pada saat pengelasan SMAW. Kemudian yang ketiga, mampu mengidentifikasi dan mengenal karakterisasi elektroda pada pengelasan SMAW. Kemudian yang keempat, mampu melaksanakan pengelasan SMAW. Ini yang nomor 4 mengacu kepada bagaimana mempraktikkan pengelasan SMAW. Nah, dari deskripsi pengelasan SMAW ada beberapa konsep yang kita ambil. Yang pertama, SMAW merupakan pengelasan busur listrik atau yang disingkat dengan SMAW, merupakan sambungan atau ikatan metalogi atau ikatan logam pada sambungan setempat yang dilakukan pada keadaan cair dengan sumber panas busur listrik dan logam pengisi ataupun filler metal atau elektroda terbungkus. Kemudian dari deskripsi yang kedua, bahwa pengelasan SMAW merupakan pengelasan elektroda terbungkus, merupakan cara pengelasan dengan menggunakan logam pengisi atau kawat las atau elektroda yang dibungkus dengan flux. Itulah deskripsi mengenai pengelasan SMAW. Nah, pada gambar di bawah ini merupakan contoh dari mesin las SMAW dengan komponen-komponennya. Pada gambar yang sebelah kiri, ini merupakan sebuah mesin las yang dilengkapi dengan peralatannya, seperti holder yang dilengkapi dengan kabelnya, kemudian tang masanya yang dilengkapi dengan kabelnya yang terhubung dengan mesin utama. Jadi pada mesin utama ini sebagai pengatur atau pengontrol ketika melakukan pengelasan, baik di sana voltase, kemudian arus, kemudian polaritasnya sendiri. Kemudian kalau kita lihat gambar yang di sebelah kanan, merupakan skematik dari proses pengelasan SMAW. Yang ini adalah stang las elektroda, ya, yang ini adalah stang las atau holder yang terhubung dengan mesin las. Kemudian yang ini adalah tang massa yang diikatkan atau yang diikat dengan benda kerja yang terhubung dengan mesin las. Kemudian ini adalah power utama atau tenaga utama yang disambungkan dengan sumber tegangan atau sumber listrik dasarnya. Nah, kemudian yang ini adalah merupakan workpiece atau job sheet dari logam yang akan dilas. Kemudian welding table ini adalah meja kerja ketika kita melakukan proses pengelasan. Kemudian kabel elektroda sudah tadi ya. Kemudian arch welding power source, inilah sumber pengelasan itu sendiri. Itulah penjelasan singkat mengenai karakteristik atau deskripsi singkat SMAW. Nah, dari prinsip kerja pengelasan SMAW sendiri, yang pertama, pada las elektroda terbungkus busur api listrik yang terjadi di antara ujung elektroda dan ujung induk yang menghasilkan energi panas. Kemudian energi panas inilah yang mencairkan ujung kawat elektroda dan bahan induk secara setempat. Kemudian ketika sama-sama mencair akan tercampur logam cair yang berasal dari kawat las ini sebagai logam utama dari elektroda sendiri yang membentuk kawah
atau kolam las atau weld pool, kemudian terjadi proses pembekuan atau solidification of weld metal pada logam las. Itulah merupakan prinsip kerja dari pengelasan. Nah, prinsip pengelasan yang berikutnya, yang pertama, kabel las disambungkan dengan holder dan kabel massa disambungkan pada klem massa seperti yang kita lihat pada gambar pertama tadi, dan posisi elektroda dijepit dengan oleh holder dan benda kerja, kemudian dihubungkan dengan klem massa sehingga membentuk sirkuit listrik bila busur menyala. Kemudian ujung elektroda las digoreskan pada benda kerja las. Kemudian penggunaan arus listrik yang besar menghasilkan butiran logam cair yang halus. Kemudian arus listrik kecil menghasilkan butiran logam cair yang kasar atau besar. Seperti tampak pada gambar ini, jikalau kita menggunakan arus yang tinggi, kita akan menghasilkan cairan logam yang halus, tampak seperti ini, yang terpancar dari elektronnya. Namun jikalau kita menggunakan arus yang rendah, maka depositnya akan berbentuk seperti ini, atau logam lasnya akan terlihat sangat kasar, begitu maksudnya. Nah, itulah mengenai prinsip dasar atau prinsip kerja pengelasan SMAW. Nah, kemudian macam-macam bahan flux. Yang pertama, selulosa. Ini berperan sebagai deoksidator. Deoksidator artinya sebagai pelindung dari logam lasan itu sendiri. Kemudian, namun bisa juga sebagai pembentuk gas. Nah, dari pengaruh penguat pembungkusnya sangat berpengaruh, namun ketika pengikat fluxnya tidak berguna. Nah, inilah bahan-bahan flux, selulosa, kemudian lempung silikat, talek, kemudian titanium oksida, yang garis tebal hitam pinggir merupakan fungsi utama, kemudian garis biasa merupakan fungsi tambahan. Nah, makanya pada selulosa yang pertama ini, fungsi utamanya adalah pembentuk gas, ya. Nah, dari pasir silisum, kemudian pasir silikat yang biasanya yang digunakan merupakan pemantap busur. Kalau bahan fluxnya natrium silikat, itu fungsi utamanya adalah pembentuk terak, ya. Kemudian juga pengikat fluxnya. Nah, itulah macam-macam bahan dan fungsi bahan flux. Nah, parameter pengelasan. Yang pertama, panjang busur. Panjang busur sendiri fungsinya untuk menentukan masukan panas baik terhadap benda kerja maupun elektroda yang diperlukan pada saat proses pengelasan. Nah, kalau kita lihat pada gambar di bawah ini, ada 4 komponen. Yang pertama, posisi akhir, elektroda arah ke bawah, nyala busur, dan busur kerja. Ini harus kita atur dari jarak elektroda ke benda kerjanya. Kemudian posisi elektrodanya juga menentukan. Kemudian elektrodanya mengarah ke bawah. Kemudian nyala busur. Nah, inilah yang disebut dengan panjang busur. Kemudian dari parameter yang kedua adalah voltase. Voltase ini dapat diukur ketika kita melakukan pengelasan. Nah, ketika kita melakukan pengelasan, voltase ini bisa kita ukur dan juga bisa kita amati pada mesin lasnya tersebut. Nah, sumber yang masuk ke trafo las adalah 220/240 volt. Namun yang diturunkan menjadi sekitar 40 sampai dengan 50 volt. Makanya ketika kita pengelasan, voltasenya itu bisa 15 sampai 30, kemudian 18 sampai 35, ya. Karena ketika pemakaian voltase itu turun 18 sampai 36 volt, ini tujuannya agar aman dalam pemakaian. Kemudian voltase ini tergantung dari panjang busur. Nah, kalau panjang busurnya semakin tinggi, maka voltasenya akan lebih besar. Kalau misalnya panjang busurnya semakin rendah, maka
voltasenya akan semakin berkurang atau rendah. Kemudian juga tergantung dari panjang kabel las, ya, panjang kabel las. Kalau jika voltasenya rendah, itu bisa mempengaruhi masukan panas, ya, bisa mempengaruhi masukan panas. Jadi kalau misalnya voltasenya kita kurangi, maka masukan panas yang datang dari elektroda itu akan berkurang, baik itu pada benda kerjanya dan juga elektrodanya. Nah, kemudian parameter pengelasan ini ada 4 yang berpengaruh. Yang pertama flux, kemudian komposisi inti elektroda, kemudian diameter elektroda. Diameter elektroda ini banyak bermacam-macam. Kalau untuk SMAW ada yang 2 mili, kemudian 2,4, 3,2, 4,0 dan seterusnya. Jadi artinya semakin besar diameternya, maka voltasenya juga akan semakin besar. Kemudian dari sisi arusnya sendiri, semakin besar arusnya maka voltasenya juga akan semakin naik. Nah, kemudian dari sisi arusnya sendiri, yang pertama, arusnya itu bisa kita setel pada mesin las tersebut, ya, bisa kita setel sendiri karena dalam posisi karakteristik mesin las itu berbeda-beda. Karakteristik itu yang paling penting yang harus kita ketahui, bahwa setiap mesin las itu karakteristiknya beda-beda, namun tujuannya dan juga penyalaan prosesnya sama. Nah, kemudian dari aspek yang kedua, arus itu biasanya sudah ada ditentukan pada kotak elektroda yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat. Di dalam kotak itu sudah ada para welding parameter sebenarnya yang sudah ditetapkan oleh pabriknya tersebut. Nah, contoh misalnya dalam AWS A51, ini diameter elektroda dalam. Kalau misalnya elektrodanya 2,5 mm, ini untuk menentukan kuat arusnya. Kalau dia yang E6010, karena tidak ada E6010 yang 2,5 mm, ini dinolkan. Kemudian dengan 2 meter 2,5 pada elektroda 6011, maka kuat arusnya itu adalah 80 sampai 125. Kemudian pada E7018, kuat arusnya adalah 70 sampai 100. Kemudian pada elektroda 7024, kuat arusnya adalah 100 sampai dengan 145 derajat. Semakin tinggi arusnya 3,2, maka arusnya juga akan semakin besar. Ini dapat dilihat dari diameter elektroda yang 2,8, kita anggap sampai yang 4, dari 80 ampere menjadi 150. Kemudian yang 7018 dari 70 menjadi 150. Ya, ini di dalam kotak inilah yang dikatakan tadi bahwasanya kuat arus sudah ditentukan pada kotak yang dibuat oleh pabrik pembuatnya. Nah, kemudian dari pengaruh parameter pengelasan, ya, pengaruh parameter pengelasan tadi dari sisi panjang busur, kemudian voltase, sama kuat arus. Nah, yang pertama bisa kita lihat pada gambar ini adalah kondisi arus yang normal, ya, arus yang normal, speednya, traversi kecepatan pengelasannya juga normal. Kemudian kalau yang kedua ini ampernya rendah, makanya terjadi seperti ini, ya, deposit lasnya kurang bagus sehingga tidak kurang menyatu. Kemudian ampernya terlalu tinggi, maka dia akan mencair seperti ini, spaturnya akan banyak. Inilah yang dikatakan dengan sepatu percikan las, ya, ini yang dikatakan dengan percikan las. Kemudian panjang busurnya terlalu rendah, ya, jadi panjang busurnya terlalu rendah, ya, hampir sama dengan ampernya yang terlalu lambat, ya, hampir sama dengan ampere yang terlalu rendah.
Kemudian panjang busurnya terlalu cepat, hampir sama dengan ampere yang terlalu tinggi. Kemudian kecepatan pengelasan terlalu cepat, ya, tidak terkontrol, maka seperti ini. Kemudian kecepatan terlalu lambat, maka deposit loss-nya akan menumpuk seperti ini, ya, akan besar dibandingkan dengan kecepatan yang normal. Sangat berbeda jauh sekali, hampir setengah dari kecepatan yang cukup tinggi dibanding kecepatan yang normal. Kemudian dari sisi hasilnya sendiri bisa kita lihat, ini merupakan salah satu bentuk pengelasan yang bagus, ya. Kemudian kalau yang ini identifikasinya kecepatan pengelasannya terlalu lambat, terlalu cepat. Kemudian yang ini adalah terlalu slow, makanya deposit loss-nya menumpuk menjadi begini. Kemudian panjang busur terlalu pendek. Nah, kalau terlalu pendek maka bentuknya akan tidak beraturan seperti ini, akan juga terjadi pengisian yang tidak maksimal, ya. Kemudian panjang busur terlalu panjang, ya, jadi jarak antara benda kerja dengan elektrodanya terlalu jauh, maka terjadi seperti ini, tidak menyatu. Artinya bisa posisi weldnya di sini, kemudian di sini, dan posisinya tidak beraturan. Kemudian ampernya terlalu tinggi, bisa kita lihat pada gambar. Kemudian ampernya terlalu rendah. Nah, ini dia contoh dari ampernya terlalu rendah.